Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Rumah Prediksi Bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam, tidak henti-hentinya ya bosku, di sini saya rekomendasikan bos-bosku semua kalau lagi mencari situs betting online resmi aman dan terpercaya, di sini saya perkenalkan sama bos-bosku semua situs resmi Jiwa Bola. Jadi situs BO ini sangat resmi, aman dan terpercaya. Berapapun jumlah kemenangannya siap kami WD-kan ya bosku. Oke ya bosku, dan buat bos-bosku juga yang mau join di grup WhatsApp kami ya bosku, grup WhatsApp kami itu sangat welcome banget, sangat welcome dan sangat terbuka ya buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami. Grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku, semuanya itu gratis ya bosku, asalkan bos-bosku bermain satu atap bersama kami dan setia bersama kami. Persyaratannya sangat gampang, jadi yang mau bos-bosku join di grup WhatsApp kami tinggal WhatsApp aja yang nomor yang saya terapkan di kolom komentar ya bosku. Oke ya bosku, kita lanjut saja pergi ke pembahasan kita untuk laga kemarin malam ya bosku, dimana di laga kemarin malam itu kita ada dua build parlay yang saya rekomendasikan ya bosku, dan dua single bet boom. Dimana build parlay kita kemarin kita hanya song di hamburger ya bosku, di laga hamburger versus Arsenal. Dimana laga kemarin itu hamburger yang tidak bisa memaksimalkan penaltinya di babak kedua ya bosku, itu dia dapat hadiah adu penalti. Sangat disayangkan itu miss ya bosku atau gagal. Jadi di sini hamburger yang memenangkan laga dengan drama adu penalti ya bosku. Jadi sangat disayangkan di sini hamburger yang tidak bisa memenangkan laga. Kalau misalnya di sini hamburger bisa memaksimalkan penaltinya itu di babak kedua, harusnya di sini kita bisa klaim build JP kita ya bosku, sangat disayangkan. Oke ya bosku, untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, dimana kemarin malam itu kita pegang hamburger di handicap setengah. Di sini kita song di ST League kemarin kita bermain di handicap 3/4, di sini kita masuk walaupun WH. Dan di Loton kemarin kita pegang Loton di handicap 1/3/4 itu masuk dengan skor 2-3, hanya selisih 1 gol. Dan di Mallorca kemarin kita bermain di under 2,5, itu kita masuk dengan skor 2-0. Dan Liverpool kemarin bermain win di full time ya bosku, benar aja di sini kita bermain Liverpool di full time, win di full time, hanya bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol. Oke ya bosku, sekian kemarin prediksi yang saya sudah berikan buat bos-bosku semua. Dan untuk laga nanti malam seperti biasa di sini saya sudah siapkan itu ada 5 prediksi ya bosku. Oke, di sini saya awali saja prediksi saya yang pertama. Di sini saya akan bahas dari Liga Romania 1 ya bosku. Jadi di sini tuan rumah Parul yang menjamu Botoşani untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat performa dua klub ini ya bosku di 5 laga terakhir, di mana Parul yang sudah kelihatan progresnya itu dengan mengantongi 1 kali kekalahan ya bosku di 5 laga terakhir, dan 4 laga sisa itu mengantongi 1 kali hasil imbang dan 3 laga dengan kemenangan. Kalau kita lihat performa Botoşani ya bosku, di mana Botoşani di sini lagi berada di penurunan performa. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di mana Botoşani sama Parul ini yang sama-sama bersaing ya bosku untuk merebutkan posisi 4 untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang tuan rumah Parul di handicap setengah atau bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Jika ada seman piling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang kedua ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Swiss. Oke, di sini tuan rumah Basel yang menjamu ST Gallen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana Basel yang mampu menempatkan klubnya di peringkat 3, sedangkan ST Gallen yang menempati peringkat 6 ya bosku.
juga cukup bagus, juga cukup jauh ya bosku perbedaan poinnya. Dan kalau juga kita lihat performa head to head ya bosku keseluruhan, di sini Basel emang yang lagi pasang surut performanya. Dan kalau juga kita lihat dari Esteglin, di sini Esteglin juga progresnya cukup bagus ya bosku. Dari 4 laga, 5 laga itu dia mengantongi 1 kali hasil imbang dan 4 laga itu dengan kemenangan. Kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di mana dua klub ini sama-sama mampu mengantongi 2 kemenangan ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, karena di sini Basel di laga terakhir itu dikalahkan sama Esteglin bermain di kandang, saya rasa tidak mungkin kedua kalinya sini Basel dikalahkan bermain di kandang ya bosku sama Esteglin. Kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over under setelah saya analisa dua klub ini, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Basel di handicap 1/4 atau bermain di over 2-3 1/4. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan lanjut saja kita pergi ke prediksi kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya ambil dari Copa Belgia ya bosku, atau Belgia Cup. Ini sudah memasuki babak semifinal ya bosku. Jadi di leg pertama ini dengan skor 2-2 ya bosku, dengan skor imbang. Jadi untuk bisa lolos ke babak final di sini Anderlecht harus bisa memenangkan laga. Kalau kita juga lihat dari di Liga Belgia ya bosku, di mana Anderlecht sini jauh lebih diunggulkan ketimbang Eupen. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, karena Eupen juga yang bermain di kandang, saya rasa di sini Eupen harus bisa memenangkan laga. Tapi kalau kita lihat dari pasarannya ini juga cukup tinggi ya bosku. Jadi di sini handicap paling kecil itu Anderlecht kasih pur 1,5 ya bosku, paling kecil. Jadi di sini saya agak was-was ya bosku, karena ini juga laga krusial ya bosku, laga yang penting bagi dua klub ini ya bosku. Di sini saya lebih bermain aman untuk laga nanti malam pegang Anderlecht bermain win di full time, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 3. Tapi buat bos-bosku yang mau bermain di handicap bisa bermain di handicap 1,5. Oke, mudah-mudahan aja di sini Anderlecht bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol ya bosku. Tapi kalau mau bermain aman bisa bermain di win di full time atau bermain di over 3. Oke, jika ada smart feeling untuk laga nanti malam ya bosku, mari kita gaskan. Dan di prediksi saya yang keempat, di sini saya ambil dari Copa del Rey ya bosku. Jadi di sini Real Betis yang dipertemukan sama Rayo Vallecano di sini juga memasuki semifinal ya bosku. Ini leg kedua juga. Dilihat dari leg pertama, di sini Real Betis yang mampu menangkan laga dengan selisih 1 gol. Jadi di sini Real Betis yang sudah unggul 1 gol ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari segi line up, di sini Real Betis banyak yang pemain absen untuk laga nanti malam. Saya rasa untuk laga nanti malam di sini Real Betis lebih cenderung bertahan ya bosku, karena dia sudah unggul 1 gol dari Rayo Vallecano untuk laga nanti malam. Kalau di sini Real Betis bisa menahan imbang aja ya bosku, Real Betis sudah bisa lolos babak berikutnya. Tapi kalau kita juga lihat Real Betis yang bermain di kandang juga cukup bagus, tidak menutup kemungkinan juga Real Betis bisa memenangkan laga untuk laga nanti malam. Oke, untuk sementara ya bosku, sementara di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Real Betis di handicap setengah atau bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Bos-bosku bisa lebih bermain di under 3. Oke, next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang ke-5. Oke, atau terakhir. Di sini Tondela yang menjamu Mafra untuk laga nanti malam. Ini juga memasuki babak semifinal ya bosku di Portugal Cup. Jadi di sini dua klub ini kalau kita lihat ya bosku, emang dua klub ini beda kasta ya bosku, dimana Tondela yang jauh lebih diunggulkan. Kalau kita lihat performa Marfa juga bermain di Portugal 2 juga cukup bagus. Jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini, di mana Tondela yang lagi berada di penurunan performa, wajar kalau di sini Tondela menelan kekalahan karena dia menghadapi klub-klub bagus ya bosku di Liga Portugal seperti Benfica, Estoril, Braga. Itu klub-klub bagus, klub-klub kuat di Liga Portugal. Kalau kita lihat dari laga yang dijalani oleh
Mapra di 5 laga terakhir. Di sini Mapra emang progresnya itu makin bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku, dari laga head to head emang dua klub ini belum pernah ketemu ya bosku. Jadi ini pertemuan perdana bagi dua klub ini. Jadi kalau kita lihat dari segi kekuatan sini jelas Anderlecht jauh lebih diunggulkan karena dia sudah bermain di Liga Portugal 1 ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam dari pasaran handicap dan over under, setelah saya analisa dua klub ini ya bosku kekuatannya, jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk pegang Tondela di laga netral 0-0 atau bermain di over 2. Bos-bosku bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam ya bosku. Jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan lanjut saja kita pergi ke penghujung prediksi kita ya bosku, yaitu di Bill Parlay. Di sini saya sudah siapkan itu ada 2 Bill Parlay dan 2 single bet boom. Oke. Di Bill Parlay pertama di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk pegang Anderlecht di bermain win di full time, Parul di handicap setengah, dan Tondela di laga netral 0-0. Dan di Bill Parlay kedua di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk pegang Real Betis di under 3, Tondela di laga netral 0-0, Anderlecht bermain win di full time, Basel di handicap 1/4, dan Parul di handicap setengah. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa bermain di Basel di handicap 1/4 dan Tondela di laga netral 0-0. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.